Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Budi. Kita berjumpa lagi pada pagi yang cerah ini. Kita akan mencoba menuju ke pulau yang ada di Situ Gede. Di sana ada sejarah yang banyak masyarakat Tasikmalaya, Priangan Timur belum tahu sejarah. Di sana ada makam keramat di sana. Kita akan menuju ke sana sekaligus naik perahu di sana. Ini Situ Gede dengan luas 47 hektar. Oke, kita naik dulu. Sahabat Budi, kita kebetulan didampingi Disbuspora Tasikmalaya, Kang Andri. Sehat Kang Andri? Alhamdulillah, Pak Haji. Makasih. Kita ingin mengenal minimal sejarah lah, gambaran tentang Situ Gede, Kang Andri. Gimana Kang Andri, Situ Gede yang menjadi kebanggaan wisata alam Tasikmalaya nih? Ya, Pak Haji, alhamdulillah. Memang Kota Tasikmalaya memiliki banyak objek yang diduga cagar budaya. Ya. Dan salah satunya yang cukup dikenal khususnya untuk khalayak umum itu tentang pulau di tengah Situ Gede dengan adanya objek makam Prabu Dilaya. Makam keramat. Makam keramat Prabu Dilaya. Makam Prabu Dilaya. Itu kira-kira tahun berapa itu? Untuk tahunnya belum terdeteksi, Pak. Ya. Belum tidak ketahui itu asalnya dari tahun berapa. Itu Prabu Dilaya itu kalau nggak salah Raja Sumedang. Betul, Pak. Jadi menurut legenda memang ada beberapa versi itu, Pak, tentang. Tapi yang berkembang itu Prabu Dilaya merupakan putra mahkota dari Kerajaan Sumedang, Larang. Ya. Nah, ketika ayahandanya wafat, beliau meneruskan. Jadi putra mahkota lah. Putra mahkota meneruskan tahta kerajaan. Ya. Yang kemudian menikah dengan permaisurnya itu Raden Dewi Konanghapa. Nah, karena dituntut sudah menjadi seorang raja untuk otomatis dituntut untuk memiliki ilmu yang tinggi. Iya. Beliau berguru, berkelana berguru, menuntut ilmu ke beberapa guru untuk kemudian sampai ke daerah Mataram, di Kerajaan Mataram. Jadi berguru ilmu ke Kerajaan Mataram, guru tentang kebatinan, kedijayaan atau kemudian menyempurnakan sebagai seorang raja. Nah, kemudian menikah kembali dengan putri dari gurunya yang dari Mataram. Ditikahkan dengan yang bernama Nyai Sakarembong ataupun Raden Dewi Sakarembong. Dewi Sakarembong itu ya. Nah, jadi istri yang pertama dari Sumedang bersama-sama ke Mataram. Di Mataram setelah berguru, ilmunya dianggap selesai oleh guru di Mataram, menikah dengan anaknya, putrinya, yaitu Dewi Karembong. Sekar Karembong, tapi dia mengatakan Sakarembong. Oh, Dewi Sekar Karembong. Atau juga yang mengatakan Sakarembong. Iya. Lalu cerita selanjutnya yang versi yang yang umum diketahui oleh khalayak umum itu karena kebiasaan dari Prabu Dilaya ini menimba ilmu dengan seringnya bertapa mati geni, meninggalkan kedua sosok istrinya ini. Nah, kemudian jadi ada kewajiban
suami lah Ya, kepada kali itu istri suami yang ditinggalkan karena sedang berguru lah istilahnya. sedang berguru. Nah, Ya. nah, di sana mulai timbul rasa ketidaksenangan, apalagi dengan hadirnya istri yang kedua gitu kan kejadian. Nah, maka itu dengan versi yang pertama atas ketidaksenangan terhadap kegiatan beliau, artinya beliau dibunuh oleh kedua itu tersebut. Jadi ketika berguru di Tatar Sukapura. Oh iya iya. Jadi, dibunuh. Jadi tujuan dari sana mau ke Tatar Sukapura juga sama tujuannya berguru. mau berguru. Berguru karena memang di Tatar Sukapura waktu itu banyak para guru-guru, para kiai-kiai yang memang Lebih belajar keislaman mungkin ya. Keislaman, Iya 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 iya. Lalu di perjalanan Nah, di perjalanan oleh kedua istri tersebut itu dibunuh. Di untuk sini kemudian, Tatar Sukapura. dicarilah tempat untuk pemakaman Prabu Dilaya dengan didampingi oleh dua ajudan dari Dewi Sekarembong dan Dewi Konang Hapa. Konang Hapa. Ya. Nah, di tengah perjalanan karena memang tempat terbunuhnya itu kawasan daerah Ciberem, Ya. dinamakan daerahnya daerah Ciberem. Oh iya. Kemudian karena memang layonnya atau mayatnya itu dengan tandunya itu patah, kemudian itu disambungkan dengan tanah liat atas kejagaan dari istrinya juga. Nah, jadi kawasan yang terdapatnya kejadian tersebut dinamakanlah daerah Sambong Pari. Jadi tersambungnya tandu dari kayu tersebut oleh tanahnya itu disebut karena ibaratnya tanah yang yang menyambungkan tandunya itu di tandu kembali, dinamakanlah dari itu daerah Makubumi gitu. Bumi itu kan tanah. Jadi nama-nama di daerah ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya ya, memang legenda yang berkembang seperti itu, cerita yang berkembang seperti itu. Nah, barulah sampai di satu kawasan rawa yang di tengah ada pulau. Waktu itu rawa. Masih rawa. Kemudian di tengah pulau ya dimakamkanlah di sana. Tadinya kan untuk menyembunyikan ya, mungkin. untuk menyembunyikan jejak lah gitu kan. Ya, menghilangkan jejak lah. Menghilangkan jejak. Dari kerajaan Sumedang Larang. Iya. Nah, termasuk juga karena ketakutan informasi ataupun cerita pemuda ini berkembang, dua ajudan ini juga dibunuh juga. Jadi ajudan yang ikut juga akhirnya dibunuh juga, supaya menghilangkan jejak. Ya, karena untuk menghilangkan jejak dari dua istri tersebut. Ya. Nah ini sahabat Budi, jadi sejarah ini banyak yang belum tahu ya kita. Sekarang sedikit terungkap sejarah bagaimana Situ Gede ada makam keramat yaitu makam raja yaitu Prabu Dilaya. Prabu Adilaya tapi Prabu Dilaya gitu kan. Kita akan menuju ke sana biar masyarakat sendiri tahu bagaimana Situ Gede. Lalu juga ada pulau yang di dalamnya ada makam keramat raja daripada waktu itu memang kerajaan Sumedang itu sampai ke daerah sini kan. Betul. Ya, karena jujur saja banyak sekali aset-aset yang diserahkan dari kerajaan Sumedang. Salah satunya Masjid Agung, ya kan? Termasuk ada pesantren Condong juga, asetnya ada dari Raja Sumedang gitu kan. Nah itu Masjid Agung Tasikmalaya itu adalah hibah dari keluarga Raja Sumedang gitu kan. Dan ini salah satu raja tuh ya, mahkota, putra mahkota yang akan mengisi kerajaan Sumedang Larang istilahnya. Betul. Kita sebentar lagi nanti sampai dan sekaligus nanti akan bertemu dengan ini yang pegang makam itu apa namanya? Ya, kuncen ya. Kuncen di sana. Kuncen. Jadi ada makam, ada kuncennya yang menjaga, merawat sehingga makam ini betul-betul terawat. Dan juga kita sebagai warga masyarakat jangan melupakan ada sejarah. Tadi sampai nama-nama Mangkubumi ada sejarahnya, kelurahan ke daerah Sambong Pari ada tadi sejarahnya, Ciberem juga tadi namanya ada sejarah semua. Jadi nama-nama di daerah itu ada sejarah yang sebelumnya memang kita tidak tahu. Ini di sini situ ini ikannya banyak kan? Banyak ya Kang? Alhamdulillah. Jadi situ yang mancing bebas. Bebas Pak. Bebas ya? Bebas. Alhamdulillah di sini. Airnya luar biasa, ini tinggal dijaga saja. Ini kadang-kadang suka surut memang.
suka surut karena sumber air. Nah, ini pintu gerbang ya, Makom Prabu Dilaya. Bentar lagi kita merapat dan kita akan bertemu dengan yang mengelola, menjaga, merawat Makom Prabu Dilaya. Kuncennya siapa kuncennya? Pak Herman. Pak Herman. Alhamdulillah kita sudah masuk gerbang Makom Keramat Prabu Dilaya. Alhamdulillah. Aduh tuh ketemu Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Herman. Mohon. Alhamdulillah. Sahabat Budi, ini Pak Herman yang kuncen lah di sini, menjaga daripada Makom Prabu Dilaya. Kang, ya, dari tahun berapa Kang di sini? Oh, kalau saya sih Ya. dari kecil sih Pak, dari mungkin Tahun berapa? 86 juga. 86. Udah ada. Ini meneruskan Enggak Pak, jadi begini Pak, waktu 2005 2005 ya. ada perkumpulan juru kunci se-Jawa Barat dari Panyalu Panyalu ya. yang diambil saya ke sana gitu. Oh, Kang Herman kan itu. Iya. Jadi ditunjuk weh. Cuma saya sendiri gitu di sini. Ditunjuk jadi kuncen di sini. Ya, untuk jepal di sana Iya, di iya. sini gitu. Itu makam Yang Prabu Dilaya. Eyang Prabu Dilaya. Ini kira-kira tahun berapa? Kalau masalah tahunnya sih Belum. tidak dicantumkan itu. Iya. Tapi banyak yang berkunjung ke sini. Ada Pak. Ada. Jadi sejarahnya Eyang ini dari mana raja? Ya, kerajaan dari Sumedang Larang. Hah? Sumedang Larang. Iya. Ada berapa makam di sini? Ada 3. Selain Eyang Prabu Dilaya, siapa lagi? Cuma ini yang pengawalnya Sagolong Oh, namanya. pengawal Pengawal. Segolong. Ya. Satu lagi? Yang satu lagi Dimas Siliwati atau disebut Nyekondang Hapa, Oh, laki semua. perempuan. Oh, perempuan. Itu Sebelah mana, Kang? Istrinya itu. Saudara-saudara, kita sudah sampai di makam keramat Eyang Prabu Dilaya. Assalamualaikum ya alaikum. Kalau malam Kang Herman ada yang menjaga? Kalau malam sih nggak ada. Oh ya, Nggak ada. Tinggal aja gitu. ya. Kalau tamu-tamu ada yang malam Ya, hari? kalau tamu ada yang Selamat. bermalam di sini gitu. Ada yang bermalam Paling jadi. 1 malam gitu. Ya. Yang penting keamanan, Ya. penerangan jalan. Nah, inilah sahabat-sahabat Budi almarhum Eyang Prabu Dilaya. Beliau adalah tadi sampaikan Beliau adalah Raja Kerajaan Sumedang kan, Sumedang Larang. putra mahkota Kerajaan Sumedang Larang. Dan itu adalah makam Itu pengawalnya. pengawalnya ya, Itu namanya Sagolong. 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 Yang satu lagi? Yang di luar itu. Oh, di luar. Istrinya. Istrinya Sagolong. Istrinya ini Prabu Dilaya. Oh, di sini Iya. istrinya Kondang Arpa. Jadi di sini ada 3 makam ya. 3 makam. Ya, ini Eyang Prabu Dilaya, Tapi kan istrinya berdua. Yang satu lagi di sana di Bantar. Bantar ya. Di Masa Karembong itu. Mas Karembong di sana ada Dewi Karembong ya. Di Masa Karembong.
makam yang tadi Ya, istrinya itu istrinya Dewi Nyimas Siliwati. apa Nyimas Siliwati yang disebut Kondang Apa. Kondang Arfa. Jadi Masih bisa. buka ya. Bisa Pak? Oh, ini Cuma digini doang. masih alami ya. Ya, alami. Allah. Ini istri dari Yang Pangeran Prabu Dilaya. Prabu Dilaya gitu kan. Jadi ada 3 makam ya. 3 makam. Alhamdulillah sahabat Budi kita sudah langsung ini ziarah ke makam Pangeran Prabu Dilaya. Tadi ada 3 makam, ada ajudannya ya, dan istri dari Pangeran Prabu Dilaya. Kita lanjut, ya kan? Banyak Pak Herman yang ini apa ziarah ke sini. Ada Pak, Dari mana kebanyakan? kebanyakan yang jauh-jauh Pak. Jauh-jauh? Ya, Dari mana jauh? luar daerah sini itu. Dari Jawa, Ya, dari Jawa ada, dari Banten, dari Banten, Bandung, Jakarta juga. Bandung, Jakarta. Nah ini justru kadang-kadang orang Tasik sendiri banyak yang tidak tahu itu, ya Kang. Betul. Nih Pak Ajat nih selaku keamanan wilayah di sini gitu kan. Dan sebagai warga ikut menjaga, melestarikan. Ini sebetulnya harus jadi situs budaya ini ya, Iya Pak. Pak Andri. Betul. Kebetulan beliau di bidangnya kebudayaan. Ya mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah kota Tasikmalaya karena bagaimanapun ini jadi destinasi wisata sekaligus destinasi apa Wisata sejarah. wisata jarah gitu kan. Kalau kabupaten punya pamijahan, kenapa tidak ini dari mulai infrastrukturnya nanti dirapihkan ini. Aduh nih. Aduh. Hati-hati. Ini luas pulau berapa? Kang? 1 hektar, 3 Hah? hektar lebih. 3 hektar. 3 hektar ini luas pulau ini. Kalau lihat sejarah dulu rawa katanya nih ya. Setelah ada makam jadi situ gede katanya nih. Lalu ada ini Pak. Saya dengar ikan ini cerita. Gimana ceritanya nih? Pak ini Si Koko. ada ikan yang menunggu katanya di sini. Iya, memang dulu Ada 4 ikan kalau nggak salah. Iya. Ikan apa aja tuh? Kokol, si Silayung, Ada ikan kokol, si Layung, silayung, si Genyereng, genyereng, si Gendang, sekedang. Gendang. Ya memang ini bicara sejarah lah gitu kan. Jadi dalam sejarah ini katanya ada ikan yang menunggu di sini. Makanya di sini katanya jangan apa ya istilahnya ulah sompral lah. Jadi yang wisata datang ziarah ke sini jangan ada kesombongan lah. Karena bagaimanapun ada yang menunggu makhluk apa yang makhluk gaibnya lah ya. Makanya di sini karena kita tahu setiap tempat itu pasti ada makhluk gaib gitu kan, semua juga. Tapi bagaimanapun kita ingin tempat ini terjaga rapi karena punya sejarah dan memang tidak bisa lepas juga dengan sejarah Kota Tasikmalaya. Sejarah Sukapura. Ya, karena satu-satunya banyak sekali kalau nggak salah dulu kerajaan Sumedang itu sampai ke bawah ke wilayah Priangan kan? Ya. Makanya ada tadi salah satu buktinya banyak aset-aset yang dihibahkan, diserahkan oleh Raja Sumedang. Ya seperti Masjid Agung yang tadi saya katakan itu luas sekali. Ada beberapa tempat dan termasuk mungkin inilah ada putra mahkota kerajaan Sumedang Larang gitu kan, yaitu Pangeran Prabu Dilaya. Itulah sahabat Budi, kita kembali lagi. Di sini harus naik perahu ya. Nggak mungkin kalau renang itu terlalu jauh. Ini terlalu dalam nggak ini? Lumayan Pak. Hah? Lumayan. Sekarang mungkin Dalam. sekarang ada satu ini kalau Berapa meter indah kedalaman ini? sampai Paling- 1 meter lebih. Kalau ini masih dalam Pak. Ini dalam. 2 Air kan meteran. kalau surut tengah ini aja yang ada airnya. Kalau yang paling dalam berapa meter? Sampai 4 meteran 4 meteran ya? sebelah sana. Pak. Iya, iya. Segitu aja mungkin sahabat-sahabat Budi. Kita sudah dari makam keramat Pangeran Prabu Dilaya. Mudah-mudahan nanti masyarakat yang belum ke sini bisa berziarah ke sini, ikut mendoakan lah karena bagaimanapun.
Sahabat-sahabat Budi, alhamdulillah kita barusan sudah ziarah ke Makom Keramat Pangeran Prabudilaya. Kita terima kasih kepada Kang Herman ini selaku kuncen ya, kuncen makam di sini. Ini Kang Andri dari bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Olahraga, lalu Adris beliau dari bidang pariwisata. Lalu ini rekan-rekan ada Kang Ajat ini. Kang Ajat ini warga di sini. Lalu Pak Wawan, Pak Atang, ini semua warga di sini yang sangat peduli dan menjaga kelestarian daripada wisata Situ Gede. Mudah-mudahan dengan tayangan ini harapan kami warga Kota Tasikmalaya semakin mengenal lebih dekat tentang objek wisata Situ Gede. Harapan kami ini menjadi destinasi wisata tidak hanya di Kota Tasikmalaya, tapi destinasi wisata yang ada di wilayah Jawa Barat. Karena tadi ternyata banyak sekali tamu-tamu yang ziarah dari Jawa, termasuk mungkin dari luar Jawa juga ada yang pernah ke sini. Mudah-mudahan. Yang pertama tadi harapan kita ini jadi destinasi wisata, lalu juga hadirnya kita tadi mendoakan Pangeran Prabudilaya, mudah-mudahan tempat ini semakin berkah. Itu saja sahabat Budi. Terima kasih rekan-rekan semua telah mendampingi saya naik perahu menuju pulau apa namanya? Pulau aja ya, Pulau Situ Gede. Kita berjumpa kembali di season yang lain. Jangan lupa tonton sampai selesai. Jangan lewatkan berkunjung ke tempat wisata Situ Gede. Ini wisata alam yang terbaik yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.